Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati kepada para dewan juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara acara lomba ini dalam rangka Milad KSPPS Umat Sejahtera Mulia yang ke-17. Tidak lupa kepada para pemirsa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah bulan puasa dengan tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari kita semua berbahaya riba dan dosa besar bagi para pelakunya. Syukur alhamdulillah kita di Indonesia mulai bergerak untuk menjauh dari riba dengan sistem syariah yang diberlakukan pada perbankan kita. Seperti kita semua pahami, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola uang dan asetnya. Sistem pengelolaan perbankan secara syariah ini telah berkembang begitu cepat, terutama setelah komunitas muslim di beberapa negara berpenduduk muslim di dunia memperkenalkan sistem ini mulai dari lembaga keuangan swasta. Pada tahun 2009, sistem syariah ini telah merayap ke 300 bank dan 250 mutual funds di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebanyak 2 triliun US dollar dana telah berpindah ke sistem ini. Nilai ini kira-kira 1% dari total aset dan uang perbankan di seluruh dunia. Walaupun saat itu masih berkonsentrasi di Gulf Cooperation countries saja, yaitu Iran dan Malaysia. Pertumbuhannya semakin tajam dengan semakin terjepitnya negara-negara miskin di dunia dengan sistem perbankan umumnya didominasi oleh negara-negara barat yang tak pernah mau menanggung kerugian bersama dari investasinya di negara yang sedang berkembang. Sehingga kondisi ini bagi negara-negara berkembang justru terus memiskinkan mereka. Pemirsa sekalian yang saya muliakan, sejarah mencatat bahwa perkembangan pengelolaan keuangan berbasis Islam telah lama diinisiasi. Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975 dan kemudian Commercial Islamic Bank pertama yaitu Dubai Islamic Bank dibuka pada tahun 1979. Perusahaan asuransi Islam pertama, Islamic Insurance Company of Sudan, juga didirikan pada tahun 1979. Menariknya lagi, Islamic Mutual Fund pada pertama justru didirikan di Indiana, USA pada tahun 1986 dan bukan di negara Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa basis keuangan Islam mulai diterima oleh dunia. Dan benar saja, pada tahun 1995, 144 lembaga keuangan Islam didirikan di seluruh dunia, termasuk 33 perbankan yang dikelola oleh pemerintah, 40 bank yang dikelola oleh swasta, dan 71 perusahaan investasi berbasis Islam. Bahkan, perusahaan keuangan terbesar Amerika Serikat, Citibank, mulai memperkenalkan sistem syariah dengan mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996. Di Bahrain, tak lama kemudian, The Dow Jones Islamic Market Index, sebuah lembaga pasar modal terbesar di dunia, diluncurkan pada tahun 1999. Dan selanjutnya, The Islamic Bank di Britain hadir sejak tahun 2004. Pemirsa yang mulia, sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 2008, pertumbuhan Islamic Banking berkembang pada rate 15-20% per tahun dan terus berkembang sebagaimana yang dilaporkan oleh majalah The Economist. Pada tahun 2009, surat kabar resmi Vatikan
L'Osservatore Romano juga melaporkan bahwa prinsip-prinsip perbankan syariah telah mendekatkan pelanggan dengan lembaga keuangan. Di tingkat ASEAN, kampanye konsep syariah digelar dengan mensosialisasikan sistem ini dengan tema Beyond Banking, berarti di belakang tabir perbankan. Kampanye ini dimulai pada tahun 2008 melalui usaha mendekatkan nasabah dan dengan perbankan. Hasilnya adalah telah terjadi pertumbuhan sebesar 40% atau 50 triliun rupiah pada tahun 2008. Pada tahun 2009, perbankan syariah Indonesia menjadi paling aktif di ASEAN dengan pencapaian aset sebesar 87 triliun rupiah atau 75%. Dan pada fase ketiga pada tahun 2010, target aset sebesar 124 triliun rupiah atau 81% berhasil dicapai. Para hadirin sekalian, data-data yang saya kemukakan tadi membuktikan bahwa masyarakat di dunia telah membuka diri dan menerima sistem ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang kultur Islamnya relatif lebih kental di Asia, idealnya menjadi rujukan sebagai daerah yang berhasil tumbuh melalui sistem perbankan syariah. Di sisi lain, dibutuhkan studi yang mendalam dan berketerusan untuk memperoleh formulasi tepat bagi pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia, di Asia, maupun bahkan di dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.